Saya berharap adik-adik semua luar biasa baik. Nah, adik-adik sudah dipersiapkan belum Alkitabnya, Kidung Ceria, dan juga persembahan adik-adik? Kalau sudah, berarti Kak Pastri ucapkan good. Berarti adik-adik sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, seperti biasa sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik adik-adik, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersukacita bersama dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 13. Kidung Ceria nomor 13, kita akan nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang kedua, yang berjudul Kami Puji dengan Riang. Baik adik-adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Sekarang saatnya kita berdoa karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu dan kasih karunia pada pagi hari ini sehingga kami bisa bangun dalam keadaan sehat dan segar. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Bapa, saat ini kami berkumpul dan beribadah di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu dan membaca Alkitab. Bapa, kiranya boleh pimpin dan sertai kami, berkati kami agar kami dapat membaca firman-Mu dan memahami firman-Mu dengan baik. Berkati juga kakak layan yang akan mengajarkan kami sehingga kami bisa mengerti dan paham maksud dari firman-Mu. Jadikan kami anak yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan, agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hai adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi nih kita dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Senang banget nih Kak Tasya bisa ketemu dengan adik-adik kembali. Bagaimana kabarnya? Kak Tasya dalam keadaan baik, sehat, dan sukacita. Kak Tasya berharap adik-adik juga demikian ya. Nah, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman? Nah, sebelum kita mendengarkan firman, Kak Tasya mau ajak adik-adik untuk bermain games. Games apa sih? Nah, jadi Kak Tasya akan menunjukkan gambar dan adik-adik harus menebak. Gambar tersebut adalah tokoh Alkitab, namanya siapa?
Nah, adik-adik boleh tulis di buku atau di kertas. Nanti dikumpulkan ke Kak Tasya. Oke, masing-masing gambar waktunya 5 detik ya. Adik-adik hanya cukup menjawab tokohnya saja, nama tokohnya, tidak perlu peristiwanya. Oke, siap. Soal pertama. Soal kedua. Tiga. Empat. Lima. Gimana adik-adik, udah dijawab belum? Ada yang nggak tahu? Coba nanti dilihat lagi ya gambarnya, boleh di screenshot terus dicari tahu. Tapi kirim jawabannya nggak lebih dari jam 12 siang ya. Oke, sekarang ada satu bonus gambar nih, adik-adik tebak coba. Nah, ini gambar siapa ya? Ada yang tahu? Iya betul, ini ada gambar Raja Salomo. Nggak perlu dijawab di kertas ya, udah dijawab langsung nih. Nah adik-adik, Raja Salomo ini terkenal sebagai raja yang apa ya? Apa? Ya betul, sebagai raja yang berhikmat kebijaksanaan. Nah, kalau adik-adik ingat, dia ini pernah menyelesaikan sebuah masalah di mana ada 2 orang ibu yang memperebutkan satu orang bayi. 2 orang ibu ini mengaku-ngaku adalah ibu kandung dari bayi tersebut. Nah, jadi Salomo harus menyelesaikan permasalahan dari kedua ibu tersebut karena dua-duanya mengaku ibu kandungnya, gitu kan? Gak mungkin kan satu anak ada 2 ibu kandung. Nah, apa yang dilakukan oleh Raja Salomo? Karena Raja Salomo memiliki hikmat yang daripada Tuhan, dia akhirnya menguji. Dia menguji untuk menentukan siapa sih sebenarnya ibu kandung dari bayi tersebut. Nah, dia ingin membelah 2 anak bayi tersebut. Supaya apa? Supaya masing-masing ibu dapat bagian yang sama. Yang satu dapat setengah bayi, yang satu dapat setengah bayi. Nah, dari tindakannya Raja Salomo ini, sekalipun tidak terjadi ya, akhirnya apa adik-adik? Dia memiliki pengertian bahwa seorang ibu yang sesungguhnya atau ibu kandung tidak akan rela anaknya dibunuh atau mati untuk dibagikan setengah-setengah. Seorang ibu kandung atau ibu yang sebenarnya pasti dia akan menyayangi anaknya dengan tulus dan tidak menginginkan anaknya mati. Akhirnya apa adik-adik? Dia bisa menentukan bahwa ibu kandung dari bayi tersebut adalah ibu yang tidak menginginkan anaknya mati. Sedangkan yang satu lagi ibunya pengen ya udah dibelah 2 aja gitu kan. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ya memang Raja Salomo adalah raja yang berhikmat. Nah, hikmat yang dimiliki oleh Raja Salomo berasal dari Tuhan. Tuhan yang sudah mengaruniakan kepada Salomo hikmat agar dia dapat diberikan pengertian tentang yang baik dan yang tidak baik, sehingga dia bisa memimpin bangsanya dengan baik. Nah, adik-adik, Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo itu tidak cuma-cuma. Salomo juga memiliki kehidupan yang baik. Dia gemar mendengarkan firman Tuhan dan juga dia gemar mendengarkan nasihat dan didikan dari ayahnya. Siapa ayahnya? Ayo. Siapa? Raja juga loh. Siapa ayo? Iya, Raja Daud ya. Jadi adik-adik, Raja Salomo ini adalah seorang anak yang mendengarkan perkataan ayahnya, didikan ayahnya, dan juga senang mendengarkan firman dan kebenaran Tuhan, sehingga
dia pun ketika ditanya Tuhan dia mau apa yang dia mau minta. Dia bukan minta kekayaan, dia bukan minta kekuasaan, tapi dia minta hikmat agar dia dapat memimpin bangsanya dengan baik. Akhirnya apa? Tuhan memberikan hikmat tersebut, bahkan Tuhan menambahkan, memberikan juga kekayaan dan juga kekuasaan. Nah, adik-adik, Salomo ini adalah salah satu penulis atau dia menulis paling banyak kitab Amsal. Nah, bacaan kita hari ini terambil juga dari Amsal. Coba adik-adik kita buka sama-sama ya. Bacaan hari ini dari Amsal 23 ayat 12. Kita baca bersama-sama ya, ini cuma satu ayat. Kita bacanya secara bersama-sama dan semangat. Oke? 1, 2, 3. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Nah, adik-adik, Amsal ini memang sebagian besar ditulis oleh Raja Salomo. Tapi yang kita barusan baca di Amsal 23 ayat 12 ini tidak ditulis oleh Salomo. Namun, yang mau disampaikan juga sama, sesuai dengan apa yang Salomo juga tuliskan di pasal-pasal selain ini ya. Nah, adik-adik, melalui firman ini, Amsal ini mau mengingatkan kita untuk apa, adik-adik? Ya, untuk kita sebagai anak-anak Tuhan yang membaca ayat ini, kita mau mengarahkan perhatian kita dan juga telinga kita kepada didikan dan pengetahuan. Nah, didikan di sini artinya adalah didikan yang baik ya, yaitu kebenaran yang berasal daripada Tuhan. Nah, ketika kita mau mendengarkan didikan, mau memperhatikan didikan, apa sih yang diharapkan? Ya, diharapkan kita akan menjadi pelaku-pelaku kebenaran tersebut. Ya kan, adik-adik? Nah, kenapa sih kita harus melakukan kebenaran? Kita harus menjadi pelaku-pelaku kebenaran? Ya, karena kita adalah ciptaan Tuhan yang Tuhan ciptakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Maka dari itu, kita tidak mungkin melakukan hal-hal baik kalau kita tidak mendengarkan dan juga memperhatikan hal-hal yang baik. Contohnya nih, adik-adik dinasihatin sama mama papa untuk mencuci tangan. Karena kan sekarang lagi pandemi ya. Ayo cuci tangan, pakai sabun, pakai air mengalir gitu kan. Nah, kalau adik-adik tidak mendengarkan nasihat orang tua, enggak misalnya gitu kan. Nah, dari mana adik-adik bisa lakukan? Yang ada malah adik-adik asal-asalan cuci tangannya. Akibatnya apa adik-adik? Tangannya masih kotor. Terus adik-adik pegang makanannya masuk mulut, akhirnya apa? Bisa sakit. Lain halnya ketika adik-adiknya dinasehatin oleh papa mama, cuci tangan ya, iya mah, gitu. Lalu adik-adik pasti akan lakukan dong. Gak mungkin adik-adik bilang iya tapi adik-adik tidak lakukan. Anak-anak Tuhan ya kalau bilang iya, yang dilakukan juga harus iya, cuci tangan. Akhirnya apa ya, tangannya bersih, mau pegang makanan juga bersih, terhindar dari sakit. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita mau mendengarkan dan memperhatikan didikan, itu adalah salah satu bentuk rasa taat dan juga hormat kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga Tuhan memberkati kita dan Roh Kudusnya berkarya di dalam diri kita. Sehingga apa adik-adik? Kita akan menjadi anak-anak yang melakukan kebenaran itu dengan baik. Jadi apa? Ketika nanti ada yang tidak baik, adik-adik berani untuk mengatakan tidak. Misalnya nih, ada teman-teman adik-adik yang tidak memakai masker. Nah, karena adik-adik sudah tahu, sudah mendengar, memperhatikan dan juga melakukan kebenaran, adik-adik pasti akan berani menegur teman-teman yang tidak memakai masker. Misalnya teman adik-adik nggak pakai masker, maaf ya, pakai masker dulu. Kenapa? Karena sekarang kita sedang ada pandemi dan harus menjaga kebersihan dan kesehatan. Nah, itu dia ya adik-adik pentingnya
kita sebagai anak-anak Tuhan mau mendengarkan dan memperhatikan didikan. Dengan kita mendengar, dengan kita memperhatikan, kita akan semakin paham apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Sehingga setelah kita melihat, kita mendengar, kita pasti akan melakukannya. Tidak mungkin adik-adik mendengar yang baik, melihat yang baik, tiba-tiba adik-adik melakukan yang jahat, ya kan? Seperti yang Kak Tasya pernah bilang dulu-dulu ya, ketika handphone kita tekan keyboardnya, keypad maksudnya, keypadnya huruf A, muncul A, itu berfungsi dengan baik. Anak-anak Tuhan ketika mengetahui hal baik, ya melakukan hal yang baik, ya kita sebagaimana anak-anak Tuhan yang semestinya tahu hal baik, lakukan hal baik. Nah, adik-adik, itu yang harus kita lakukan. Kalau kita nggak mau lakukan, ya itu ada resikonya. Kita menjadi anak-anak yang memberontak, yang tidak tahu harus melakukan yang baik. Contohnya tadi ya, simpelnya, adik-adik harus cuci tangan, tapi adik-adik tidak mau mendengarkan nasihat. Akhirnya apa? Adik-adik bisa terkena penyakit. Karena apa? Tangannya kotor ketika memegang makanan. Atau apa? Banyak hal-hal lain. Misalnya nih adik-adik tidak mendengarkan nasihat guru, tidak mendengarkan guru ketika di sekolah. Alhasil apa? Adik-adik mungkin dalam pelajaran ada yang tidak mengerti, dalam mengerjakan soal tidak mengerti. Adik-adik tidak mendengarkan nasihat orang tua, bagaimana? Orang tua pasti akan memberikan nasihat yang baik. Tidak mungkin orang tua memberikan nasihat yang tidak baik ya. Ketika adik-adik tidak mendengarkan, tentu orang tua akan merasa sedih. Dan juga apa adik-adik tidak akan tahu melakukan kebenaran, yang adik-adik tahu malah melakukan hal yang tidak baik. Seperti itu ya. Jadi adik-adik, keputusan ada di tangan adik-adik. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti akan melakukan yang baik, yang benar di mata Tuhan. Adik-adik pasti mau kan menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan hal-hal baik dan benar? Pasti mau dong, ya kan? Nah, adik-adik, Kak Tasya punya aktivitasnya TTS. Coba di layarnya, ya oke. Ini dia TTS-nya, adik-adik boleh screenshot atau di description box juga ada. Jadi, adik-adik boleh selesaikan TTS-nya diisi. Nanti sekalian dengan yang tadi ya, soal tentang tokoh Alkitab tadi, adik-adik boleh kirimkan ke Kak Tasya, ke WhatsApp tentunya. Dan Kak Tasya akan tunggu paling lambat jam 12 siang hari ini. Demikian pembacaan firman, dan kiranya kita semua boleh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, orang tua, guru, opa, oma, semua orang-orang yang mengasihi kita tentunya pasti akan memberikan nasihat yang baik. Adik-adik harus mendengarkan ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Kakak Layan. Kak Lasri berharap adik-adik bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi jangan cuma didengar aja Kakak Layannya cerita tadi, tapi juga pesan yang disampaikan oleh Kakak Layan dilakukan juga dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah adik-adik, mari kita bernyanyi lagi untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, sambil memberikan persembahan ya adik-adik. Kita buka Kidung Ceria kita dari Kidung Ceria nomor 160. Kidung Ceria nomor 160, kita akan nyanyikan ayat 1 saja yang berjudul Tiap Orang Yang Mendengar. Sama dengan orang bijak.
adik-adik yang baik, kita sudah berada di akhir ibadah. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman, dan juga sudah mengumpulkan persembahan. Kita akan menutup ibadah kita dengan berdoa. Mari adik-adik kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh mengikuti ibadah dengan baik, kami sudah boleh memuji nama-Mu, kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu dan mengumpulkan persembahan. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak yang selalu dengar-dengaran akan nasihat, baik itu nasihat firman Tuhan maupun nasihat dari orang tua dan juga orang-orang yang di sekitar kami. Dan kami juga boleh mendengar dan juga melakukan nasihat-nasihat yang sudah kami terima, sehingga Bapa, kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang melakukan hal-hal baik, kebenaran-kebenaran-Mu. Dan kami juga boleh menjadi anak-anak-Mu yang berani menegur teman-teman kami ketika kami melihat bahwa ada teman-teman kami yang tidak patuh ataupun melakukan hal-hal yang tidak baik. Tuhan Yesus yang baik, kami membawa ke dalam tangan-Mu kedua orang tua kami, Papa dan Mama. Tuhan yang memberikan kesehatan dan kekuatan kepada Papa dan Mama. Biarlah Engkau yang memberkati pekerjaan Papa Mama dan juga memberikan mereka sukacita dan kekuatan dalam membesarkan dan mendidik kami anak-anaknya. Kami juga berdoa untuk kami sebagai anak-anak, baik kakak, adik, dan juga saudara-saudara kami. Biarlah juga kami boleh menjadi anak-anak yang membawa berkat di tengah-tengah keluarga, anak-anak yang mendengarkan nasihat kedua orang tua kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sampai saat ini kami mungkin belum bisa bertemu bersama-sama karena masih harus tetap di rumah dan menjaga jarak. Biarlah Engkau yang memberkati teman kami dimanapun mereka berada. Berkati mereka dalam setiap aktivitas mereka. Kau sertai mereka apabila mereka berulang tahun dalam pertambahan umur. Biarlah Engkau yang memberikan sukacita, panjang umur, dan kesehatan pada teman-teman kami yang berulang tahun. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, GPIB Zebulon, yang sampai saat ini juga kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati baik pendeta, majelis, dan juga kami jemaatnya. Biarlah Tuhan, sekalipun kami tidak berkumpul dalam gereja, dalam gedung gereja untuk beribadah, tapi kami boleh terus beribadah dan memuji nama-Mu. Dan berkati juga untuk gereja Tiang Wangkang dalam pembangunannya. Biarlah Engkau yang memberkati agar pembangunan dapat terus berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk kakak layan kami yang sudah melayani kami. Tuhan yang memberkati kakak-kakak layan kami dalam pekerjaan, dalam studi, dalam kehidupan mereka. Beri mereka sukacita dan semangat selalu dalam melayani Engkau Tuhan melalui video-video online ini. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk persembahan yang baru saja kami kumpulkan. Tuhan yang kiranya memberkati, menjamah persembahan kami, agar dapat dipergunakan dengan baik dan bertanggung jawab untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pandemi ini. Kami sampai saat ini masih terus bergumul dan berjuang untuk bagaimana pandemi ini dapat lekas berlalu dari kehidupan ini. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati pemerintah dalam memberikan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang dapat meminimalisir dan juga dapat menanggulangi segala permasalahan pandemi ini. Berikan mereka kebijaksanaan, hikmat dalam membuat peraturan maupun regulasi yang ada. Berkati juga para tim medis, baik itu dokter, perawat, dan juga pasien. Biarlah yang sakit Engkau yang pulihkan. Biarlah juga Engkau yang memberikan kekuatan bagi para dokter dan juga perawat dalam merawat para pasien yang sakit Tuhan. Dan untuk kami
saat ini juga biarlah kami dapat terus mematuhi protokol kesehatan, kami dapat terus memakai masker, menjaga kebersihan tangan, menjaga kebersihan di tempat kami masing-masing. Dan juga Bapa, kami terus berdoa agar Engkau memulihkan kondisi kami saat ini, sehingga kami boleh beraktivitas kembali seperti biasa sebelum pandemi ini hadir di muka bumi ini. Bapa yang baik, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampun segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Sambut doa ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita sudah selesai adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Jangan lupa ya, PR-nya dikumpulkan jam 12 paling lambat. Bye-bye. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan.